kami dari kelompok 3, dan ini nama anggotanya. Ada Nazifa, Bunga, Friska, dan Dinda. Hari ini kami mau ke sini di Museum 10 November. Permisi Bu, kami dari SMK Kawung 2 Surabaya dan tujuan kami ke sini ingin bertanya-tanya tentang sejarah Museum 10 November. Boleh kan Bu? Boleh. Dengan Ibu siapa? Oke, kenalin namaku Winda, saya di sini selaku tour guide yang nantinya akan menjawab beberapa pertanyaan dari SMK Kaung. Ya. Oke, yang pertama, Siapa yang mendirikan bangunan 10 November ini? yang mendirikan adalah Pak Gus Dur, Presiden yang keempat, Abdul Rahman Wahid. Jadi beliau meresmikan ini di tanggal 19 Februari tahun 2000. Kalau saya lihat tadi di depan ada tugu yang tingginya tinggi banget. Nah, itu bentuknya kayak paku terbalik. Itu terinspirasi dari mana ya? Oke, jadi paku terbalik itu idenya Pak Insinyur Soekarno ya. Jadi Pak Soekarno itu membentuk Tugu Pahlawan seperti paku terbalik supaya negara Indonesia tidak diinjak-injak lagi oleh negara lain dan dijajah oleh negara lain. Makanya dibentuk tajamnya berada di atas. Dan yang meresmikan juga beliau di tanggal 10 November tahun 1952. Mengapa museum ini dinamakan 10 November? Oke, jadi awal pertama museum ini didirikan itu supaya kita melengkapi koleksi-koleksi pertempuran 10 November. Nah, kenapa kok dinamakan pertempuran 10 November? Ya karena terjadinya pertempuran 10 November di area lapangan Tugu Pahlawan. Makanya museum yang ini karena berada di area lapangan Tugu Pahlawan, museum ini dinamakan Museum 10 November untuk memperingati jasa para pahlawan yang dulu banyak yang gugur pada saat pertempuran 10 November. Sudah? Sudah. Oke, sama-sama. Baik, selamat siang semuanya. Kami di sini dari kelompok 3 yang mendapatkan tempat di Museum 10 November di Surabaya dan kami bersama Pak Cak Dani. Oh, Cak Dani. Ya, benar. Di sini kita dibantu oleh Cak Dani untuk menceritakan semua yang ada di sini. Oke, pertanyaan yang pertama. Kalau boleh tahu kapan ya Pak didirikannya Museum 10 November ini? Oke, baik. Jadi di sini tuh ada dua areal. Ya. Ada dua areal, ada Monumen Tugu Pahlawan dan Museum 10 November Surabaya. Dibangunnya pun itu berbeda tahunnya. Kalau Monumen Tugu Pahlawan itu dibangun di tanggal 10 November tahunnya 1951 dan selesai di tahun 1952 dengan tanggal yang sama. Tapi kalau museumnya kita bangunnya di tanggal 10 November tahun 1991 yang selesai di tanggal yang sama di tahun 1998 dan kemudian diresmikan grand opening oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid di tanggal 19 Februari tahun 2000. Setelah bangunan ini resmi didirikan, apakah untuk meresmikannya menunggu beberapa waktu atau menunggu setelah semuanya siap? Maksudnya gimana itu ya? Jadi setauku setiap kali museum itu didirikan itu pasti memang tujuannya adalah untuk publik
untuk pengunjung, biar mereka mengetahui minimal cerita tentang museum itu sendiri, cerita tentang apa aja yang ada di dalam museum. Jadi termasuk sebenarnya dibangunnya Tugu Pahlawan itu adalah kan untuk mengingat jasa para pahlawan. Tapi untuk mengetahui gimana cerita pahlawan itu dibangunlah Museum 10. Di sini tadi saya sempat berkeliling sebentar ke lantai 2 sama di Oke, sini. ya. Itu kan ada banyak sekali banyak barang-barang yang bisa dilihat oleh publik dan itu seperti kayak barang yang bersejarah dan lama gitu. Dari mana barang itu berasal yang bisa dipajang di sini? Oke, jadi barang-barang yang ada di museum itu adalah barang-barang yang sudah diteliti, sudah melewati sebuah riset yang dimana nilai sejarahnya itu sesuai dengan cerita 10 November. Kalau mbaknya tadi bilang banyak barang-barang lama yang kita display, yang kita tampilkan, itu semuanya barang yang ada pada zaman peristiwa 10 November. Dapatnya dari mana? Banyak macam-macam sumbernya. Bisa jadi kita diberi oleh seseorang kolektor, gitu ya. Karena beliau ini sudah menyimpan bertahun-tahun lamanya sejak zaman 10 November atau tahun 45. Beliau menyerahkan kepada kita untuk kita riset lagi, sesuai nggak, sezaman nggak dengan perang peristiwa 10 November. Kalau iya dan itu relate dengan cerita yang kita sajikan di museum, kita tampilkan. Kedua, kita dapat dari keluarga tokoh pahlawan yang terlibat dalam peristiwa 10 November. Contoh seperti Bung Tomo, HR Muhammad, itu adalah keluarga yang masih peduli dengan peninggalan beliau selaku pahlawan pada saat peristiwa 10. Ada juga yang kita dapatnya itu lewat proses pembelian atau appraisal namanya. Kita menemukan sebuah koleksi yang dipunyai oleh seseorang, tapi kita melakukan proses negosiasi dan pembelian. Itu banyak diantaranya. Jadi di dalam Museum 10 November itu kurang lebih ada 300-an koleksi yang kita display di lantai 1 maupun lantai 2. Berarti itu barangnya udah termasuk lama. Iya dong, kan aku bilang dari tahun 45. Oh, dari Ya, jadi begini. Kenapa aku bilang tadi dilakukan riset? Karena nggak sembarangan barang yang kita dapat dari 3 sumber itu tadi, itu bisa kita display. Kita lihat apakah ini barang pada saat perang atau enggak. Kalau enggak ya kita nggak bisa tampilkan karena nggak relate, nggak sesuai, nggak linear sama cerita 10 November. Baru kalau kita pastikan itu relate, baru kita tampilkan. Contoh kayak mesin ketik, ya, kemudian webcam. Kemudian senjata-senjata yang ada di lantai 2 itu senjata-senjata yang memang pernah dijadikan alat untuk proses tempuran. Dan untuk barang-barangnya kan banyak yang disimpan di dalam kaca-kaca. Nah, Terus untuk itu kan barang kayak sangat lama, otomatis ada beberapa bagian yang mungkin cepat rusak atau rapuh. oke, jadi Cara merawat agar Oke. tetap awet. Jadi kita ada namanya tim konservatif. Tim konservatif itu tim di mana memang tujuan utamanya dan sering kali bergandengan dengan urusan museum adalah untuk merawat koleksi. Ada beberapa barang yang memang sangat ringkih ini, sangat rapuh, misal seperti lembaran. Itu seringkali kita replika dulu, baru kita tampilkan karena yang asli tidak memungkinkan untuk ditampilkan. Tapi misal kayak semacam koleksi-koleksi yang sifatnya agak lebih kuat, misal kayak senjata, ya kita tampilkan, tapi perawatannya kita sering kali kasih cairan-cairan untuk dia tidak cepat rusak, yang dan sebagainya. Ya, seperti plakat itu harus sering kali dibersihkan dengan cairan-cairan khusus agar tetap warnanya seperti itu, ya tidak warna-warnanya menghilang begitu. Itulah proses cara merawat dengan tim konservatif kita. Kalau boleh tahu kenapa museum ini diberi nama Museum 10 November? Ya, itu otomatis ya. Jadi Museum 10 November itu ada karena ada kisah 10 November. Museum ini ada karena ada monumen Tugu Pahlawan untuk memperingati peristiwa 10 November.
Jadi orang datang ketika lewat depannya Tugu Pahlawan, melihat Tugu Pahlawan, itu akan mencoba bertanya-tanya, ini Tugu Pahlawan ceritanya apa? Peristiwa tentang apa? Itulah kenapa Museum 10 November ini ada, di mana isinya adalah cerita awal pertama kali kenapa perang itu terjadi, ya, sampai peristiwa itu terjadi, dan beberapa cerita pendukung yang istilahnya menambahkan cerita bahwasanya kisah 10 November itu memang ada itu sudah. Tadi kan banyak teman-teman mungkin memandu teman-teman mahasiswa Bukan, itu siswa. siswa seperti Iya, siswa. Jadi banyak beberapa segmen kelas nih. Cuman mereka tergabung di sebuah komunitas gereja begitu. untuk pengunjung biasanya Bapak kira-kira bisa memandu berapa orang atau beberapa komunitas dalam satu. Kalau satu proses pemanduan idealnya satu pemandu 50 orang maksimal. Cuman di sini kita ada namanya reservasi ya. Jadi kalian kan mau masuk harus reservasi dulu. Di situ kita ada kuota tiap satu kali sesi 2 jam itu reservasi bisa tampung kisaran 1.200-an orang di dalam satu sesi. Nah, kita ada 3 sesi sampai jam 3 sore untuk proses registrasinya. Tuh. Jadi kalau untuk proses pemanduannya satu pemandu idealnya ada 50 orang. Orang. Jadi untuk misalnya 1.200 orang tadi itu satu pemanduan. Enggak, 1.200 itu flow ya, flow. Yang kita sediakan waktu selama 2 jam. 2 jam ini satu sesi yang kita sediakan. Let's say kita menyediakan 2 jam ini di satu sesi. Di sesi kita pertama kali buka museum ya dari jam 8 sampai jam 10. Sesi kedua jam 10 sampai jam 12. Sesi ketiga jam 12 sampai jam 3. Ya, benar sekali. Di situ ya setiap sesi ada kuota yang bisa disepakati atau dipenuhi dengan total 1.200-an. Tapi kalau untuk satu kelompok datang total 1.200 itu nggak pernah, masih belum pernah ya. Dan itu pun ya sangat nggak mungkin gitu. Karena banyak. Ya, kecuali ada konser Dewa di sini mungkin kali ya. Ada konsernya siapa BTS atau EXO gitu ya mungkin bisa 1.000-an kali. Oh, iya. Untuk kan tadi harus daftar waktu kayak pemandu komunitas itu kan harus daftar. Iya. Itu apa membutuhkan biaya? Jadi kalian gratis ya? Iya, pakai Jadi kartu pelajar. sekarang reservasi itu ada beberapa bentuk segmennya. Kalau yang umum Surabaya, pengunjung umum Surabaya itu dikenakan Rp8.000 per orang ini. Kalau yang siswa, pelajar ataupun mahasiswa Surabaya itu gratis. Asal dengan catatan menunjukkan Kartu pelajar. kartu pelajar. Benar sekali. Kalau untuk yang orang pelajar mahasiswa dari luar kota Surabaya itu dikenakan Rp3.000 per orang. Jadi kalau kita mau gratis di sini harus tunjukin kartu pelajar. Iya dong, identitas dong. Di mana-mana kalian berada harus bawa tuh identitas ya. Ya. Jadi jangan jadi orang ilegal gitu. Misal kalau ada orang luar tapi kayak orang asing atau orang Surabaya, Kan ada KTP-nya. kok dilihat juga KTP. Ya iya kan nanti kalau kalian reservasi kan masukkan KTP, otomatis kalian menunjukkan kartu pelajar kalian. Benar gak sih? Ya, iya benar. Nah, ya benar. Kira-kira untuk dari ini kan udah terkenal lama sekali berdiri. Mm-mm. Apakah ada renovasi di bagian tertentu untuk sampai saat ini? Pasti ada ya untuk minor, jadi bukan yang sampai mengganti bangunan fisik enggak, jadi kayak dicat ulang, diperbagus lagi. Terus kemudian dirotasi koleksinya ketika kita sudah menemukan koleksi yang pantas untuk dijadikan display lagi. Jadi kita menemukan barang baru, kita perbarui lagi, kita menyegarkan lagi, begitulah ceritanya. Zona Tugu Pahlawan yang baru, kemudian beberapa fitur seperti diorama elektronik, pemutaran film, diorama statis, pemutaran diorama itu untuk mengetahui cerita potongan-potongan menuju 10 November.
kayaknya sudah cukup wawancara Tuh, dari sudah. kami. Oke, baik. Nah, Kami ucapkan terima kasih banyak. sama-sama. Yuk. Semoga ini museumnya semakin lancar dan banyak pengunjung yang datang. Oke, siap. Amin. Terima kasih. Kasih ya, Pak. Sama-sama.